Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, zaman dahulu Islam berkembang sangat pesat ke seantero dunia pada masa Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Sasaniyah Persia. Pasalnya, kedua kekuatan superpower tersebut dapat ditumbangkan oleh para pejuang muslim dalam kurun waktu 18 tahun. Selanjutnya, penaklukan oleh Islam pun terus merambah ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tengah. Dalam kurun waktu itu, ada beberapa panglima perang umat Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Salah satu panglima hebat itu yakni Khalid bin Walid. Sebagai panglima perang yang sangat terkenal, Khalid bin Walid begitu ditakuti pasukan musuh di medan tempur. Ia pun merupakan panglima tempur yang memiliki peranan sangat penting dan tak terkalahkan di sepanjang karirnya. Oleh sebab itulah, Rasulullah memberikan Khalid bin Walid julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid sendiri termasuk salah satu keluarga Nabi. Pasalnya, bibi Khalid yang bernama Maimunah merupakan salah satu istri Rasulullah. Awalnya Khalid merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Bahkan ia juga menjadi dalang di balik kekalahan yang dialami oleh umat Islam saat perang Uhud. Kala itu Khalid memanfaatkan kelemahan pasukan muslim yang tergiur oleh harta rampasan perang. Saat pasukan muslim turun dari bukit Uhud, Khalid beserta pasukannya pun naik ke atas bukit dan menyerang pasukan muslim yang tersisa. Namun setelah perang itu, Khalid justru menemui Rasulullah dan menyatakan beriman kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, ia lantas menunjukkan strategi-strategi perang yang berhasil mengalahkan pasukan musuh. Khalid memang sempurna dalam bidang peperangan karena dia merupakan ahli siasat perang, mahir dalam segala senjata, piawai dalam berkuda, dan berkarisma di tengah para prajuritnya. Kendati demikian, Khalid tak pernah sombong, selalu rendah hati meski berada dalam puncak popularitas. Dalam suatu kesempatan, ia pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuju Naklah guna menghancurkan patung berhala bernama Uzza. Patung Uzza merupakan patung paling besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Mudhar. Setelah tiba di Naklah, Khalid beserta pasukannya dengan mudah menghancurkan patung berhala itu. Mereka lantas melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Al-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Naklah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samuroh. Khalid pun lantas menebang ketiga pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi pun berkata, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Akhirnya Khalid mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasai. Diketahui selama menjadi pemimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan tak pernah terkalahkan. Dalam biografinya, Khalid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah kepadanya. Tentunya Khalid bukanlah panglima perang sembarangan. Bukan hanya manusia yang sanggup ia kalahkan dalam perang. Bahkan jin Uzza pun yang pada hakikatnya tak bisa dilihat manusia, berhasil ia lihat dan ia hancurkan. Maka layaklah gelar pedang Allah yang diberikan Rasulullah kepadanya. Karena setiap perkataan Rasulullah bukan perkataan sembarangan. Selain itu,
Karomah lain yang diberikan Allah kepada Khalid sebagai panglima perang pasukan muslim yang selalu memang tanpa memandang lawannya itu dari golongan jin atau golongan manusia adalah kebal terhadap racun. Diriwayatkan Abu Ya'la al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Syafar, ketika orang-orang memperingatkan, waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian ia mengambil minuman racun itu lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu apapun yang membahayakan pada dirinya. Sahabat yang beriman, itulah salah satu panglima perang dalam Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, terdapat salah seorang sahabat Nabi sekaligus pahlawan muslim dalam perang Uhud, tetapi Rasul menjulukinya sebagai ahli neraka. Dia adalah Kuzman, seorang pahlawan muslim yang ikut serta dalam perang Uhud. Kemampuannya di medan perang sangatlah hebat. Dia juga pandai melempar tombak. Namun Rasulullah menyebutnya sebagai orang munafik dan ahli neraka. Ketika itu pasukan Rasulullah dan kaum muslimin tengah pergi berperang, sedangkan Kuzman hanya berdiam diri di rumah. Dirinya merasa sakit atas perkataan Rasul yang menyebutkan ahli neraka. Sampai tiba sejumlah perempuan Bani Zafar mencela dan meledeknya sebagai pengecut. Wahai Kuzman, tidakkah kau punya malu? Ketika orang lain pergi berperang, kau hanya diam di rumah seperti perempuan, cela mereka. Kuzman tidak menanggapi dan memilih menghindar. Tetapi karena dikecam terus-menerus, harga diri Kuzman bergejolak dan marah karena olakannya tersebut. Kemudian dia mengambil pedang, tombak, dan perisai, lalu menyusul ke tengah pasukan muslimin dalam perang Uhud. Sesampainya di medan perang, Kuzman mengamuk dan bertempur dengan gagah berani seperti pasukan muslimin lainnya. Berkali-kali dia menyerbu kerumunan kaum Quraisy. Pedang yang digunakannya sampai patah dan tidak terhitung berapa banyak pasukan Quraisy yang menjadi korban pedang Kuzman. Dia tidak berhenti menyerang pasukan musuh meskipun sudah banyak luka yang diterima tubuhnya. Ketika itu, setelah perang usai, para sahabat membicarakan dan mengagumi keberanian Kuzman. Rasulullah mendengar dan berkata, sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Mendengar perkataan Nabi, para sahabat bertanya, mengapa demikian? Padahal Kuzman adalah seorang yang sangat pemberani dan rela mati-matian dalam perang. Seorang muslim menghampiri Kuzman dan berkata, Hai Abu Al-Ghaidag, engkau telah mendapatkan kesyahidan. Aku berperang bukan karena agama. Aku berperang demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya, jawab Kuzman. Kuzman merasa amat kesakitan dan tidak tahan karena luka-lukanya. Dia kembali mengambil anak panah lalu menusukkan ke jantungnya sendiri. Kuzman melakukan bunuh diri sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Kuzman adalah ahli neraka. Sahabat yang beriman, dengan demikian hikmah dalam kisah ini adalah amalan perbuatan sangat bergantung pada kualitas niatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.